jumpa lagi di channel kita. Oke, hari ini teman-teman ya, kita mau melakukan pengiriman kembali. Kali ini pesanan dari Bapak Ari Suroto. Ini pembelian kedua kalinya. Setelah beliau telah pernah membeli ke sini mikrofon wireless, sekarang beliau membeli mikrofon Alesis ya, mikrofon Alesis 4, mikrofon 4 Bapak Ari Suroto yang beralamatkan di Desa Ngendojanti, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi hari ini mau kita kirimkan ke Klaten, Jawa Tengah ya. Ya, salah satu reverb produk dari Alesis dengan tipe mikrofon 4 ini adalah salah satu reverb yang viral banget, yang sudah teman-teman lihat ya di seluruh rental sound menggunakan microvape ini. Nah, karena apa? Memang bisa dibilang ini penggunanya sangat mudah. Yang kedua adalah suara yang dihasilkan dari reverb Alesis ini memang benar-benar menurut saya halus banget dan juga nyes. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kalau orang daerah sini yang dicari reverb itu nyesnya, padahal sejatinya sebuah reverb itu banyak sekali digunakan ya, tidak hanya digunakan untuk nyes, namun contohnya ketika teman-teman pas bermain live musik banyak sekali reverb yang dibutuhkan seperti sistem delay dan lain-lain, terutama digunakan untuk instrumen. Jadi kalau reverb di beberapa rental ini juga digunakan untuk menginsert sebuah instrumen. Nah, fungsinya apa? Salah satunya adalah untuk membuat dari instrumen yang kita mainkan menjadi lebih jernih dan juga ada reverbnya pastinya. Salah satunya adalah simbal. Biasanya beberapa orang juga memanfaatkan simbal dikasih reverb seperti itu. Ada juga beberapa alat-alat yang lain yang memang di situ membutuhkan reverb. Oke, telah teman-teman banyak yang dikasih reverb. Makanya reverb di sini sejatinya bukan hanya digunakan untuk mikrofon, tapi banyak fungsinya. Oke, jadi hari ini teman-teman ya, produk dari Alesis mikrofon 4 akan kita cek sound dan langsung kita kirimkan kepada pembeli yang ada di Desa Ngendojanti, Kecamatan Polarjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Oke, langsung aja ya. Ini kita lihat dulu dari sistem kerja reverb. Jadi sebenarnya reverb ini adalah salah satu prosesor yang digunakan untuk menambah warna suara. Jadi suara kita dikasih warna-warna. Jadi suaranya biar nggak original seperti ini. Kalau suara tanpa reverb, nah suaranya asli, tanpa ada bayangan. Jadi ini suara asli saya ya. Suaranya seperti ini, low-nya yo kayak gini, mid-nya kayak gini, high-nya kayak gini. Kalau kita kasih reverb, nanti otomatis akan bertambah menjadi berwarna suara saya. Oke. Jadi di sini ada knob input, ada knob mix dan juga output. Ada edit A, edit B. Untuk edit A, edit B cara kerjanya teman-teman lihat. Jadi kalau semisal kita menggunakan nomor 009, berarti edit A-nya digunakan untuk dicai, edit B nya digunakan untuk high cut. Efeknya jenisnya whole. Nah ini, jadi tinggal dibaca tabel yang ada di sini. Cara menggunakannya cukup mudah. Jadi teman-teman langsung dikasih input dan juga output. Maksudnya gimana mas? Contohnya hari ini saya akan memanfaatkan sistem insert ya. Nah ini saya akan memanfaatkan sistem insert reverb. Jadi bukan menggunakan send reverb lewat AUX Nah ini ya, jadi saya hari ini tidak menggunakan send reverb lewat AUX, tapi saya akan menggunakan sistem insert reverb. Insert reverb itu bagaimana sih? Nah ini, jadi insert reverb ini sistem yang kita gunakan untuk menambahkan reverb di dalam channel mixer. Oke ya, maksudnya gimana? Kalau sistem return, send AUX return. Nah, kalau send AUX return berarti dari AUX kita kirimkan ke reverb. Dari reverb kita return ke mixer. Ini kalau sistem yang menggunakan sistem AUX return. Tapi kalau kita menggunakan insert berarti yang kita pilih mau insert. Contohnya kalau saya memilih yang nomor channel 1, ini saya insert, berarti yang saya kasih reverb hanya di nomor 1. Dia tidak akan bocor ke lain channel, karena saya hanya menggunakan insert di channel 1. Oke ya, nah ini berkaitan sama insert memang beberapa orang masih awam, dan kemarin kita juga ada chat
dari teman-teman ya di channel YouTube saya yang belum paham sama sekali apa sih Mas maksudnya insert. Jadi gini loh, insert itu adalah menambahkan plugin. Ya bahasanya kalau itu tambah berat itu bahasa Inggris. Jadi gini, maksudnya insert menambahkan plugin adalah contohnya ini. Jadi semisal ini saya di channel 1. Channel 1 kan baku. Bakunya channel 1 ya isinya cuman high frekuensi mid low. Oke ya, teman-teman bisa dipahami ya. Baku artinya apa? Bawaan pas lab hertz 12 suaranya itu ya kayak gitu. Enak pengaturan high, mid, low. Baku. Otomatis ini bawaan pabrik. Itu seperti itulah. Agar channel 1 ini berwarna beda dengan bawaan pabrik, ini bisa dikasih apa Mas? Bisa dikasih insert. Insert itu banyak sekali. Reverb ini bisa diinsert. Equalizer bisa diinsert. Aksesoris seperti reverb gitar nanti bisa diinsert. Jadi insert di sini banyak ya, bukan hanya equalizer, bukan hanya reverb. Jadi sebuah aksesoris yang bisa di plug in ke sini yang ada input outputnya pasti bisa di plug in ke mixer. Oke, nah kalau teman-teman sound engineer yang profesional pasti wis paham, terutama insert paham, aksesorisnya paham. Ini digunakan untuk kick, nah ini digunakan untuk snare, ini digunakan untuk cymbal. Ini teman-teman sudah tahu semua. Sound engineer yang profesional apalagi yang menangani sebuah band pasti sudah paham. Makanya kenapa Mas di sound system itu kok banyak aksesoris yang tidak kita kenali. Itu digunakan untuk apa sih? Jadi digunakan untuk insert channel. Tujuannya apa? Jadi semisal nomor 1 Mas ini pengen tak insert reverb, berarti nomor 1 biar ada reverbnya. Mas nomor 1 ini tak gunakan untuk simbal, mau tak EQ simbalnya, berarti nomor 1 dikasih equalizer. Mas ini mau tak kasih reverb yang digunakan untuk snare ataupun aksesoris untuk snare, saya insertkan di channel 1, berarti ini digunakan untuk snare. Jadi secara konsep insert yang kita pasang di sini adalah mana yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi insert ini bebas, mau dikasih apa aja bisa lah. Tempatnya di mana tuh Mas? Ini potnya ada di sini teman-teman. Nah, insert ini di sini. Jadi insert ini ojo disamakan dengan LED. Ini teman-teman ya sing kadang itu, Mas, ini tak kasih kabel input kok nggak bunyi ya? Ini nggak bunyi, ini insert teman-teman. Jadi di insert ini ada sistem input sama output. Bisa dimengerti ya? Ada sistem input sama output. Ketika kita sudah pasang insert, nah ini contohnya, ini tak kasih kabel insert, jelek. Nah, ini mati. Karena apa? Karena di sini terputus. Artinya terputus apa? Yang ini berubah menjadi ada input output di sini. Nah ini inputnya ya, input insertnya. Nah ini ya. Nah dengarkan teman-teman. Ini input. Oke ya. Berarti ini input, berarti yang dimasukkan ke mixer adalah yang dari sini outputnya. Oke, tak cabut ya. Bunyi tak cabut. Jadi di sini ini untuk insert ketika kita sudah colok kabel TRS seperti ini, otomatis ini langsung akan terputus. Artinya terputus apa? Terputus karena di sini menjadi input dan output yang bisa kita masukkan ke aksesoris yang kita gunakan. Oke ya, bisa dimengerti ya. Jadi insert ini beda teman-teman sama line input. Justru nih teman-teman kasih ini kabel stereo ya TRS seperti ini, kita masuk jelek, otomatis ini terputus line inputnya. Nah terputus. Karena apa Mas? Nah karena di sini berubah menjadi input dan output. Jadi nenek sistem switchnya di dalam model jack TRS yang dipakai di insert ini. Jadi ketika ini colok langsung otomatis terputus. Terputus karena apa? Karena ini diubah menjadi input output yang dimasukkan ke sini. Jadi ibaratnya dari mikrofon ini kita masuk ke mixer, dari mixer dimasukkan ke sini, dari sini dimasukkan ke main out. Oke? Jadi dari mikrofon dimasukkan ke EQ mixer atau ke preamp mixer. Dari preamp dimasukkan ke aksesoris, dari aksesoris dimasukkan baru ke main LR. Jadi di pedot tengah.
dipedot itu ya. Jadi insert itu dipedot, ibaratnya kayak kabel, ibaratnya kalau kelihatan ini diputus, lalu dikasih ini dulu, setelah dari ini disambung ke sini lagi. Nah itu insert. Oke teman-teman ya, jadi harus bisa membedakan. Jadi teman-teman semuanya harus tahu, terutama ini sistem insert di dalam mixer itu apa. Jadi biar kita tahu, biar kita nggak salah kaprah. Jadi kenapa Thomas kalau live itu suaranya kok kendang itu bisa wena, iso tang tang. Nah itu salah satunya karena apa? Karena di EQ dengan benar. Salah satunya bisa ditambahkan insert. Kalau di sistem mixer digital bahkan ada insert bawaannya. Itu saya yakin juga teman-teman menggunakan. Jadi biar tak itu bisa tak bulat, padat, jelas, centeng. Nah itu salah satunya. Nggak cuman di ini toh. Jadi nggak cuman di ini. Kalau cuma di ini, suaranya nggak akan bisa maksimal. Nah, jadi salah satunya biar mateng bahasanya teman-teman. Biar mateng itu ditambah seperti insert aksesoris, ada equalizer dan lain-lain. Oke, langsung aja sekarang kita praktek. Oke ya, Mas Yusuf sekarang reverbnya dinyalakan Mas Yusuf, dikasih kabel power, dihadapkan ke sana aja nggak apa-apa. Sementara dihadapkan ke depan, nah seperti itu. Nah oke ya, sekarang teman-teman ini langsung tak pasang. Ini praktek sekarang benar. Ini tak pasang untuk kabel insert. Nah kabel insert ini bisa beli di mana Mas? Bisa beli di sini ya. Kabel insert ini bisa beli di sini, bukan kabel insert, maaf ya, maksudnya kabel digunakan untuk insert. Ini namanya jack TRS stereo. Jadi jack TRS stereo tuh mono kali 2 seperti ini. Nah ini, jadi ini mono stereo. Nah ini, jadi ini bisa digunakan untuk insert namanya. Kalau di sini ini merek STX, ini ready buat teman-teman yang nyari kabel seperti ini, ready. Jadi kalau teman-teman di rumah punya equalizer, punya apapun, teman-teman bisa melakukan ini ya. Jadi bisa melakukan insert ini. Makanya kenapa di sini insert ini sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan buat teman-teman semuanya. Oke ya, jadi biar teman-teman nggak salah kaprah mengenali tentang sebuah insert di mixer. Oke ya, sekarang langsung kita praktekkan. Jadi di sini sudah teman-teman lihat ya, ini adalah salah satu kabel TRS stereo seperti ini. Oke, produknya ST. Sekarang kita masukkan ke kabel insert di ke soket insert di mixer. Oke, berani loh sob yang memberi lah malah nah. Oke, sekarang kita pasang. Otomatis terputus ya mikrofon saya. Ini mikrofon saya terputus. Nah, ini kita cari inputnya dulu. Inputnya gulain gimana Mas ini? Ini kaki saya ini ya, kaki saya ini ke tanah biar nggak ground. Nah ini. Nah ini kayak ini berarti input. Di sini juga bunyi. Nah, tolong ya. Nah ini ya. Tapi dikecilin dulu lain kali. Speaker jebol. Ini lihat. Jadi kalau kita mencari inputnya, kalau saya gini, ini trik saya. Inputnya nyariku gini. Kalau yang ini berarti input, kalau yang ini output. Ini output nggak bunyi, input bunyi. Nah, lalu yang input dibawa kemana Mas? Yang input berarti kita carikan output. Oke ya, jadi di mixer itu sebenarnya cuma sistemnya input output. Kalau input berarti dia bisa menerima input itu seorang perempuan yang bisa menerima. Kalau outputnya berarti ini jack laki-laki yang bisa mengirimkan ke sana. Berarti kita masukkan kemana Mas? Ke output. Ini input, berarti kita masukkan ke output. Oke, tak kecilin dulu ya biar nggak ada ledakan. Lalu untuk input, nah ini untuk outputnya. Lalu gantian ini untuk outputnya ini kita masukkan ke input. Oke, nah ini sekarang tak coba nih. Ini bunyi nih. Oke, nah ini sudah bunyi dan sekarang ada reverbnya. Oke, sekarang kita ubah dulu reverbnya. C0. Oke, nah ini teman-teman ya. Sekarang kita hadapin ke sana. Nah ini. Apa? Ya apa? Milih dulu. Oke, nah ini teman-teman. Ini reverb sudah berbunyi. Nah ini reverb sudah berbunyi. Jadi kalau input berarti input ini yang kabel out dari sini. Out dari sini masuk ke sini. Out dari sini masuk ke main LR. Nah kita tinggal setting di sini. Contohnya mau milih reverbnya yang mana? Ini mau tak pilih reverb yang mana? Ini reverbnya. Oke.
Oke, ini tinggal kita pilih. Ini saya pakai nomor G23J 23. Editnya saya kecilin, super high-cut-nya saya buat segini. Tes 1 2 tes 1 2 long tes 3. Oke. Nah, ini. Jadi reverbnya nanti teman-teman tinggal pilih di sini pengennya yang mana. Ini kita tinggal set di sini. Kita pengennya yang mana. Bisa ini nomor 9. DJ-nya tinggal kita edit, height-nya kita pasang seperti ini. Oke. Jadi kalau reverbnya nanti kebanyakan tinggal kita kurangi melalui edit A, edit B di sini. Oke ya. Nah, ini. Jadi kita bisa menambahkan insert di sini, termasuk reverb bisa kita pasang di sini. Dan teman-teman lihat ya, di sini tidak ada yang kita kirimkan ke reverb. Kita hanya menggunakan sistem reverb insert dari Alesisnya. Oke ya. Ini sudah bisa kita pastikan normal dan hari ini langsung bisa kita kirimkan pesanan dari Bapak Ari Suroto yang beralamatkan di Desa Ngendojanti, Kecamatan Polah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi teman-teman nanti tinggal setting aja di sini, pengennya yang bagaimana. Ini kita tinggal set, tinggal kita pilih nanti mau pakai yang gimana. Di sini tinggal diedit A, edit B, tergantung selera pastinya. Oke, jadi semoga ini bisa membantu buat teman-teman nanti kalau mau membuat sistem insert seperti yang teman-teman lihat tadi. Jadi kita tinggal set aja di sini, nanti otomatis teman-teman bisa langsung menggunakan insert, reverb, equalizer dan lain-lain di channel insert-nya. Oke ya, terima kasih.